Kalau gue jauhan dikit gimana sekarang kayaknya? Aman. Nggak harus dekat. Oke. Aman sih ya. Santai aja, santai. Nah, gue mastiin settingan. Oh iya. Iya. Beda ya kalau misalnya ini. Teknis. Ini pertama kali sih gue ada orang yang benar-benar di belakang yang paham ini gitu. Jadi bicara. Oke. 3, 2, 1, welcome to Nuto. Gila, gue kedatangan Urofi, seorang content creator yang punya jembatan satu-satunya di Indonesia. U-Bridge. Yo, itu bener. Hampir setiap hari kayaknya gue liat story lu itu ada ya bang laporan U-Bridge gitu-gitu. Iya. Bener. Laporan kayak lagi rame, lagi sepi. Iya. Semuanya di laporan ada ya. Ada ya. Iya. Ada ya. Gila. Urofi selamat datang. Ini IG-nya keluarin. Gitu dia ini IG. Terus gimana? Apa kabar? Sehat banget sih gue akhir-akhir ini. Oh, sehat ya? Makin kaya ya? Waduh. Itu mah confidential lah. Confidential ya. Semuanya centang biru udah ya. Udah. Wah, gila, gue padahal IG gue belum centang biru, gue sebel banget. Belum ya? Besok. Nggak, lu gimana cara IG centang biru? Sebenarnya itu gue awalnya tuh diajak ke suatu media gitu. Banyak media buat interview. Nah, gue pikir lah, gue pernah tahu kalau misalkan kita ada interview sama media, nama kita publicationnya di media banyak, ya udah request verification di Instagram itu lu pasti auto dapet. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalkan lu pengen coba, oh gitu. iya. Dan Sumpah? itu bisa sikat. Beneran? Wah nggak, gimana caranya gue bisa ini media? Ya lu bisa bayar pertama, ya kedua lu bisa dengan prestasi aja. Kan ke prestasi kan lu auto nama lu di Google ada kan. Iya, Nah, lu iya. pasti nge-googling nama lu harusnya udah ada. Iya betul, Iya, emang nah, ada lu sih. tinggal request dah, dapet pasti. Enggak, gue udah request berkali-kali, gue nggak dapet. Nggak dapet. Itu poinnya. Banyakin lagi berarti. Lebih banyak lagi ya, lebih valid lagi media. Lebih media-media yang lebih tinggi lagi coba. Media oke, I see. Media-media yang lebih tinggi Yes. ya. Oke, Rof. Gue mau nanya, Rof. Lu umur berapa? 19. Kacau anjir. 19 anjir. Tua gue berarti. Tua. Gila, beda 7 tahun sama gue 19. Lu berarti kelahiran 2001. 2002 gue. 2002. Iya. Wah kacau sih. Mager gue bisa udahan podcast ini gak sih? Males gue. Kelar. Lu 2002. 2002 gue kebetulan. 2002. Beneran? Iya. Lu berarti kuliah nih? Kuliah semester 3. Di Ini kampus deket UPN. UPN? Jakarta, iya. Oh mahal ya? Oh enggak. Enggak udah negeri sekarang, udah negeri. UPN bukan UPH. Adik gua. Iya. Adik gua berarti seniornya lu. Semester 5 Iya, di UPN. UPN juga. Iya. Lu jurusan apa di UPN? Komunikasi gue. Komunikasi. Yang agak enteng gitu ya. Iya, biar sambil bisnis sambil konten masih jalan. Gimana teman-teman kuliah lu ngeliat anjir gue ternyata sekelas sama Urofi gitu, gimana? Sebenarnya lebih seru aja sih karena teman-teman kuliah gue banyak yang gue justru ajakin ngobrol, misalkan minta feedback ini itu, terus juga ini itu tuh gue bawa asik banget dan emang mereka ya suportif banget lah rata-rata, gokil sih. Sumpah. Oke, Rof, ini pertama kali. Iya. Lu pertama kali itu ngonten tuh kapan, umur berapa? Pertama kali kalau gue ngonten tuh di 2017. Itu waktu Pertama kali nge-shoot pakai kamera. Oh, nge-shoot pakai kamera SD. SD kelas 6. Nah, Lu lahir di mana emang? Lu orang gue mana? Jakarta Timur lahir. Tapi keturunan gue tuh dari Jawa sama Betawi mixnya. Oke. Gue ngonten pertama kali waktu gue SD. Terus gue sempet kepikiran kayak karena waktu itu lagi viral banget tuh Chandra Leo, Aulion. Oke. Gue pengen jadi mereka gitu. Bener-bener pengen jadi Pengen mereka. jadi mereka kayak ya orang-orang yang bisa berkarya dan direcognize sama masyarakat. Ya udah akhirnya gue bikin konten Fitgram waktu itu lagi rame. Oke lah sempet naik tipis-tipis tapi gue karena masih bocah angin-anginan gak ngeliat prospek, ya udah gue angin-anginan doang tuh sampai Itu umur berapa? itu masih umur SD tuh berapa ya? Kelas 6 itu SD ya gimana mikir prospek anjir. umur 12 kali ya. Iya, terus 12. Nah, 12 terus gue nggak ngonten, gue sempat ngulik-ngulik di blogging, terus juga marketing pernah gue ngulik-ngulik kelas 7, music production tuh gue pernah juga dan emang semuanya gak gue gonta-ganti sampai gue kelas 3 SMP, gue suka videografi. Kelas 3 SMP itu kalau nggak salah umur gue 15, 16. 15 16. Nah, itu kebetulan lagi ada tren dari luar negeri videografer namanya Sam Calder. Oke. Nah, dari situlah gue keracunan ibaratnya karena seneng banget. Dari situ gue kulik terus sampai 2017 gue ngonten videografi kebetulan. Oke. Ngonten videografi, tutorial sempet tuh tembus 1 juta views. Nggak, maksud gue di antara semua itu gadgetnya lu beli di mana? Toolsnya. Kalau SD gue pakai HP. Kalau misalkan HP lu apa? BlackBerry berarti atau apa sih? S3 mini. Oh, Galaxy dia S3 udah mini. zaman S3. Beda umur jauh. terus Ya, terus S3 mini ya tahu gua. S3 mini terus sempet pakai S
S6 terus pokoknya gue S6 gas yang curve ya? terus iya Nah. terus ke S7 pernah terus ke S9 pernah sampai akhirnya iPhone beli sendiri kan waktu baru-baru ini. Nah cuman semua toolsnya gue sempet kebetulan discuss sama orang tua gue buat beliin paling nggak kamera entry level yang murah-murah. Apa itu? Kamera Canon pertama. 1300D. Iya. Kayak berapa tuh? Itu 4 juta dulu. Itu termasuk murah banget lah buat kelasnya kan. Dan dari situ gua ulik-ulik banyak banget unsur dari fotografi, videografi dan itu gue bisa bilang itu starting point gue sih. Oh, triangle-nya gitu-gitu. Triangle-nya exposure gitu-gitu, banyak banget. Oke. Terus orang tua lu gimana awal pertama lu suka videografi? Maksudnya kayak meremehkan atau ya cuma sekedar hobi anak gue kayaknya atau gimana? Sebenarnya iya dipandangnya lebih ke sekedar hobi karena pemikirannya sempat kayak kalau misalkan fokus ke foto video jadi tukang aja gitu. Tukang foto video. Kejam juga ya. Terus. Dan itu sebenarnya mikirnya karena ada prospek yang lebih besar lah karena dan gue di situ ada percaya juga bahwa gue punya mungkin bisa aja chase the bigger dream. Nah cuman kan akhir-akhir ini terbukti berbeda nih jalurnya jadi kayak ya udahlah emang itu saatnya gue mikir kayak gitu sih sebenarnya. Oke, akhirnya lu kayak ngonten segala macam. Job yang 1 juta viewers lu tuh di mana? Itu di TikTok? tutorial ya di YouTube. Oh, di YouTube. Iya, YouTube duluan I gua. see. YouTube abis itu gua Tutorial berhenti. apa? Tutorial kalau nggak salah tutorial Adobe Premiere namanya time remapping sama tutorial hyperlapse tanpa tripod yang mana kebetulan gue pertama kali di YouTube yang bikin itu. Hyperlapse tanpa tripod. Iya. Pakai Kamera. apaan caranya berarti? Pakai tangan, ada tekniknya. Jadi orang-orang kan udah pakai tripod kan. Nah, gue yang nge-invent tanpa tripod dan tetap mulus gitu. Oh, ada triknya gitu-gitu. Ada. Gampang. Oh, itu 1 juta viewers pertama di 1 YouTube. juta views pertama gue di YouTube. Gue sejauh ini yang jutaan viewers gue di YouTube itu cuman short. Iya. yang video normal nggak pernah. Ratusan ribu tapi tembus. Tembus 800 900 tembus. Iya. Tapi nggak pernah gue video bener tuh di YouTube tuh tembus 1 M tuh nggak pernah. Anjay juga lu. Sulit makanya Iya. kacau. YouTube emang algoritmanya sangat Agak berat buat di breakthrough menurut gue. Iya, karena dia berubah terus dan Kayak kita mature. iya, Jadinya udah dewasa. Udah dewasa. Dan kita emang harus masuk jadi content creator yang emang fokus menurut gue ya. Iya, setuju. Jadi kalau misalnya kayak content creator nggak fokus, kayak misal Icis kan tentang entertain gitu misalnya, Atta tentang apa, gue harus fokus gitu. Iya. Channel gue tuh harus fokus. Nah ini udah gas nih gitu kalau udah fokus gitu. Harus terus-terusan beneran. Iya. Oke, sejauh ini lu mulai ramenya saat di mana? Oke kan TikTok. YouTube. Iya. YouTube gue angin-anginan karena gue masih waktu itu ngejar SNMPTN. Kalau itu jalur undangan ke kuliah kan. Oke lah gue dapet SNMPTN. Dari situ gue bikin konten YouTube lagi setelah lulus. Sepi YouTube gue. 1000 views alhamdulillah. Oh iya ya. Iya, nah karena itulah gue pikir-pikir, kebetulan lagi ada platform yang lagi rame nih. TikTok gitu. Iya. Gue coba upload konten yang memang pernah viral di YouTube gue. Jeder, 1 juta views, langsung 1 juta lagi. Oh iya. Iya. Itu percobaan pertama. Percuma pertama. Sumpah? Literally, iya. Anjing. Dari situ gue langsung jiwa nyesel gue tuh mikir kayak gue nggak boleh ngulangin ini lagi waktu zaman YouTube. Oke. Gue posting sehari sekali ya. Bener-bener. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih udah banyak bolong sih semenjak gue bangun company, bolong-bolong banyak. Cuman sebelum gue bangun company, fokus gue content creation banget. 1 hari sekali, bahkan 1 hari pernah 2 kali. Oke. Konten premium. Ya premium TikTok Iya, ya. Itu jadi deh dari mana? Jadi deh gue iseng doang. Tutorial bumerang belakangnya jadi deh gitu. Oh. Komen-komen pada ngeledekin. Jadi deh. Iya. Terus mikir, anjing gue terusin kali. Iya, akhirnya lu terusin kan nggak nyambung juga lu terusin tuh jadi. Iya. Karena gue pernah kayak konten endorse lu juga. Nah, jadi Apanya yang jadi anjing? Gak ada yang jadi. Cuma lu tutup aja pakai itu. Lu sekarang umur 19 terus gini, Rob, gue nggak mau nanya lu langsung udah jadi company, enggak. Yeah. Gue mau nanya lu pertama kali siapa yang lu hire? Di company. Iya, nggak lu kenalnya kan lu hari sekarang punya tim berapa? Tim gue sekarang kalau bisnis tim ada 7. Ada 7. 2, ada intern ada 3. Terus ada yang ini tim kreatifnya? Tim kreatif gue kalau misalnya untuk production pure gue sebagai director. Oke. Kalau misalnya pengen hiring gue freelance. Jadi kayak ya project gue nge-hire orang yang berbeda mulai dari kayak produser, DOP, line producer semuanya itu selalu beda biasanya. Cuman ada yang emang gue sering repeat order sih kayak MUA, wardrobe bla 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 itu gue sering repeat order gitu. Jadi nggak ada yang gue full timein kecuali yang bisnis tim kayak business development, account manager gitu. Itu mah iya, tapi Iya, kalau yang harus. itu lu ituin, kenapa lu melakukan hal itu? Lebih ekonomis, Pak. Oh iya, Iya, daripada dan gak terikat gitu kan.
Oke. Iya. Jadi kalau jelek hancur aja udah buang lu sana, gua gak akan pakai lu lagi. Kasarnya gitu. Iya, kasarnya mah gitu ya. Parah. Jangan sampai mereka denger nih. Hati-hati berarti ya, ini yang freelance Rofi ya. Ini kalau Rofi ini kalau udah jelek udah buang aja nih. Ya enggak, halusnya mungkin ya nggak pernah gue ajak lagi gitu. Tapi pasti ada aja ntar gue ajak lagi. Rof, gue mau nanya. Di antara apa namanya semua ads yang udah lu pernah buat, ads mana yang paling lu seneng? Paling gue seneng itu kalau gue sebut aja ya. Iya nggak apa-apa. Yang kemarin yang Daihatsu Rocky sama Aldo Giustino. Yang Rocky pertama, Rocky kedua. Rocky kedua. Oh iya, curang gue nggak diajak. Pelit. Terus, nah itu yang menurut gue menyenangkan tuh karena scope of work-nya tuh lumayan menantang buat gue. Video 3 menit pak. Oh. Iya, video 3 menit yang bentukannya kayak short film kan. Dan di situ gue sebagai editor pure sendiri. Gue senang banget bagian di saat kayak ada orang masuk tangga di dalam layar itu. Itu gimana ceritanya tuh? Itu Aldo, itu berarti yang edit Aldo. Oh. Kalau gue yang juga padunya Aldo yang sulapnya. Gila. Keren sih itu keren sih. Itu paling seneng loh. Berapa lama production? Itu production abis di 3 mingguan kalau nggak salah. Syuting di pokoknya pre-production mulai di awal Agustus, endingnya di akhir Agustus. Tapi itu syutingnya di tanggal 11, 12, 13 kalau nggak salah, gue lupa. 11, 12, 13. Iya, syutingnya. 3 hari. Productionnya berapa lama? Itu production 3 hari. Oh, production 3 hari. Pre-nya seminggu, postnya 2 minggu lebih. Oh, lama ya? Lama, karena ngeditnya banyak kan. Iya. Itu gue cukup sebel sih. Karena gue ngeliat lu kok Rocky yang kuning kan. Iya. Ya, terus gue gak dapet kayak, oh ya udah baulan ya cukup tahu aja, Mbak. Gue akan unfollow. Parah. Gue usah kasih kerjaan lagi, Kak. Baulan kita cukup tahu ya, kita selesai di sini. Gak ada Rocky di sini. Gak ada. Habis. Oke, Raf, gue mau nanya lagi, Raf. Lu udah baru 19 nih. Oke kan? Baru 19, uang ratusan juta gitu kan yang lu pegang lah, atau bahkan miliaran gitu kan. Aduh, gak tahu juga deh. Ya. Terus maksud gue, lu ngapain kuliah? Gue sih sebenarnya lebih ke ini aja sih, message orang tua gue. Lu masih kuliah di bidang orang tua atau lu? Kebetulan akhirnya gue udah coba decide buat gue lanjutin kan, pasti kan. Oke. Lebih enak. Nah, awalnya gitu. orang tua. Awalnya orang tua, waktu gue belum cukup mampu lah ibaratnya. Cuman lama-lama ya gue udah tanggung jawab gue nih. Iya. Gitu. Dan emang itu message dari orang tua gue sih, kayak kuliah itu harus dilanjutin lah karena kan orang supaya Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Terus Dan gue selaku anak yang pengen coba buat berbakti, ya gue turutin lah. Paling enggak S1 lah bisa jalanin. Paling enggak S1. Iya, meskipun ada joki-joki enggak salah. Joki-joki memang enggak masalah ya. Iya. Yang penting message. Jangan ditiru pokoknya. Bisa sampai ya. Iya. Tenang kok, Rof. Lu enggak usah merasa bersalah karena gue juga kadang pakai joki. Ketahuan. Ya aku enggak mau kan. Iya. Karena kan emang kadang sibuknya udah bikin gini loh, kalau misalnya apalagi kita udah mulai kerja dan itu emang menghasilkan, kan capeknya itu udah nggak mikirin kayak aduh kuliah ngapain sih itu. Iya. Udahlah beda gitu. Jadi harus delegasi kan. Iya, delegasi. Iya kan. Terus gimana lu kenapa tiba-tiba bangun PT yang company itu? Kalau company itu sebenarnya awal banget itu gue ketemu sama salah satu CEO dari Ternak Uang, namanya Raymond Chin. Oke. Itu kan bisnis banget lah ya, otak bisnisnya bagus banget, pinter juga, dan emang gue ketemu dia tuh waktu podcast yang sama Ternak Uang itu. Oke. Nah, pulang dari situ karena dia ngeliat gue ada skill freelance videografi, dia bilang kenapa nggak dijadiin legit company aja. Oke. Ya udah, coba siapin bisnis collaterals atau jatuhnya apa ya, bangunan buat bisnis itu jadi legit. Terus juga set up PT bla 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 bla. Dalam hati gue, anjing ini yang gue mau dari dulu gitu. Iya. Karena ada panduan, ya udah gue sikat aja dari situlah. Di bulan Juni 2021 itu langsung gue officially announce PT Urofi Kreasi Indonesia gitu. Oh, I see. Tapi dengan join sama dia juga. Join sama dia kebetulan komisaris. Oh, dia komisarisnya. Berapa persen emang? Enggak lah. Jangan ditanya. Terbahas. Ntar bahas habis ini kan berapa persen gitu kan. Aman. Kalau gue itu emang berapa persen, Rof? Kalau gue tertarik. Bisa gue open buat investor. Oh, ada open investor. Ada, berarti tinggal negosiasi harga ya. Negosiasi harga. Untuk lembar saham. Perubahan akta PT. Ntar sahamnya seharga BBCA dulu deh. Mahal bener. Oh, maksudnya BBCA udah hancur ya? Udah stock split. Ya. Oke, Rof, gue mau nanya lagi. Di antara semua ini, lu apa yang berubah dari lu?
Tapi lu sendiri ya yang ngerasa. Dibanding gue dulu. Iya. Anggap aja dibanding gak usah jauh-jauh. Setahun lalu lah lu belum gini lah. Gitu. Apa yang berubah dari lu? Setahun lalu yang berubah dari gue tuh jelas prinsip sih. Kenapa? Orientasi masa depan gue gitu loh. Yang dulu sekedar ya udahlah gue jalanin aja, jadi mediocre juga nggak apa-apa. Sekarang gue nggak mau kalah, men. Lu nggak mau kalah? Nggak mau kalah. Kayak misalkan ada ancaman dikit yang let's say ada orang yang melakukan yang sama kayak gue dan emang pengen ini, ya gue selalu mikirin inovasi gimana caranya bisa tetap top of mind gitu. Dan dari situlah sebenarnya itu salah satu bentukannya sih. Cuman yang lain-lainnya dari cara gue hidup, kayak gue tuh sekarang teratur banget schedule ini itu. Terus kayak ini gue buka, ini ada jadwal tuh. Di sini ada jadwal-jadwal kan. Besok-besok juga ada. Iya, gue ngeliat tuh yang Google Meet itu kan. Iya, Google Calendar dan itu Iya. semuanya gue ini banget sih. Gue atur banget, gak kayak dulu berantakan. Gitu. I see, kayak gue harus melaksanakan apa yang lu lakukan. Lu mah udah lah. Enggak. Wah, keren juga lu. Terus apa lagi, Rof? Terus apa ya? Gue jadi lebih nge-treat keluarga gue lebih baik sih dibanding dulu. Karena kan Kenapa tuh tumben tuh? Kenapa hubungan sama keluarga? Karena kan dulu tuh ya gue ngerasa apa ya, sebagai ini aja, maksudnya yang apa ya, anak yang harus apa istilahnya, obli aja gitu. Iya. Sekarang gue udah bisa banyak ngasih, dan dari situlah yang menurut gue jadi bahagia ketika Lu gue anak ngasih berapa banyak. dari berapa? Gue anak kedua dari 2 kebetulan. Anak terakhir? Iya, bungsu. Oh, I Yang see. kebetulan dulu gue sering jadi beban juga, jadi masalah. Gitu. Iya. Cuman untungnya ya sekarang udah jauh lebih sedikit masalah-masalah. Wah. Lebih ini juga. Ini sister atau brother? Apa? Kakak? Brother. Brother? Oh, berarti your brother so proud of you ya? Iya pasti, Iya. pasti banget, seneng banget. Ya. Lo kayak emang sih Rof, berkaca tentang ini agak menarik sih. Iya. Berkaca tentang yang lu berikan dan akhirnya lu relax gitu. Itu juga gue rasakan kalau Iya. kita ngasih ke keluarga itu kayak Seneng banget, gila. rasanya tuh nggak hilang duitnya. Iya. Apalagi kalau itu halnya bukan uang tapi barang. Ih, Barang tuh lebih tajam. Jos, iya. Iya, kalau misalnya tahu nih atau nyokap gue nonton nih, karena gue tuh paling sering ya ngasihnya barang. Ngasih barang, walaupun sometimes barang itu nggak penting. Misalnya contoh gue pernah ngasih adik gue kamera, padahal adik gue cuma kayak mau iseng foto gitu Iya. kan. Tapi maksud gue, karena apalagi kalau kita lihat barangnya, Iya, anjing ada wujudnya. iya ada. seneng Kalau banget. kalau uang tuh entah kenapa ya seneng sih, tapi Iya. kayak beda sama barang sih. Kalau Iya. gue sih gitu ya. Iya. Kayak Setuju gue juga kalau sama. uang tuh ya hilang, nggak tahu gitu. Kalau Iya. barang tuh kayak dilihat Ada gitu. terus. Iya, amin. Gitu, Good. gitu. Gitu gila. Seru ya? Ternyata ini ya lu. Kita basis ngasih keluarga. Yo sih, semuanya juga kayaknya gitu ya. Banget. Banget. Gila. Rof, lu baru 19. Apa namanya? Beda 7 tahun sama gua, tapi lu udah alhamdulillah udah sukses banget gini. Udah rezeki udah lancar segala macam. Alhamdulillah. Gitu kan. Apa yang bisa lu sampaikan nih ke teman-teman, ke anak-anak muda nih biar bisa jadi kayak lu gitu. Menurut gue nggak usah terlalu overthinking sama apa yang bakal kita lakuin di masa depan. Mulai kulik apa yang paling deket dari lu gitu. Kayak misalkan gue waktu itu kebetulan demen banget belajar videografi. Gue kulik sampai sekarang gue bisa bikin bisnis yang legit dari videografi alias yang gue ulik. Nah kalau misalkan lu let's say lu demen resell sesuatu, lu demen ngeflip suatu barang, sorry ada alarm. Ya udah sikat aja. Lu semua hal tuh bisa di scale kalau misalkan lu bisa ngulik-ngulik dari aspek bisnisnya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, sikat aja, eksekusi, jangan terlalu banyak overthinking. Asik lah. Goks. Urofi kawan-kawan. Gila, gue kenal Urofi itu pertama kali emang saat di endorse dia. Wih, disebut beratnya. Iya, kan kemarin tadi juga. Tadi Rocky doang. Iya, oh iya. Lu gimana sih? Lu bener-bener dapet 2 kali gak suka gue Ya ada sensor. Berapa emang? 200 juta ya? Waduh. Dia kayaknya gede banget nih sama Daihatsu kok. Gak bisa kok gini kok. Gue udah cinta banget lah gue sama itu agensi dan brandnya, gue cinta banget dah. Cinta banget. Jilat. Iya, banget ya? Baik banget. Iya, nih. aduh. Pengertian banget segala cakep, terus juga pengertian. Iya, wah keibuan banget. Iya, keibuan Ngasih banget. briefnya juga detail dan Detail sangat banget. mengarahkan. Wih, gila. Ini sebenarnya kita podcast atau menjilat sih? Sekalian. Iya, oportunis. Oh my god. Rof, sekali lagi gue makasih lu udah datang Siap. di podcast ini. Semoga lu sukses selalu. Amin. Lancar sih. Jujur ya, ini adalah mungkin podcast tercepat, tapi pembahasannya padat karena Urofi bener-bener ngejelasinnya kayak pok. Tanya nih Kun. Langsung. Gak ada basa-basi itu, langsung pak. Iya. Tapi lu punya pacar gak?
Itu tadi kan ada di depan. Oh, gue kira dia mau di backstreetin. Kok gue ngetes doang kok. Waduh, gue mah ngakuin aja. Iya, Lurus-lurus aja lah. Ya lurus-lurus aja ya. Gue doain Rob. Iya, Lu amin. jujur ya, gue sangat appreciate lu banget. Gue ngeliat lu keren banget sih. Yang buat yang PT Urofi. Kemarin Niko juga bilang, ya Mas, aku waktu itu diundang sama Urofi jadi freelance buat video ini. Yes, yeah. Saat lagi ini openingnya gitu yang salaman PT-nya gitu, dan semoga lu makin besar Rob. Amin, thank you. Amin. Lu jadi inspirasi anak muda Indonesia gitu. Gue yakin lu sukses sih. Amin. Oke guys, terima kasih udah nonton, dan saya Ibnu Wardani. Saya Urofi. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and thank you for watching. I'll see you around. Ciao. Ciao. Jadi deh.